bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, selamat sore. Iya, ketemu lagi dengan kita kakak-kakak Aerokid di sini. Nah, hari ini kita akan ditemanin oleh Kak Awan. Mungkin sudah lama nggak jumpa sama Kak Awan ya. Tapi hari ini Kak Awan datang lagi untuk beribadah dengan adik-adik, membawakan lagu puji-pujian buat kita semuanya. Siapa yang sudah siap adik-adik boleh angkat tangannya? Iya, kelihatan sekali banyak adik-adik yang sudah angkat tangannya, siap untuk memuji Tuhan ya. Oke, mari kita angkat pujian kita yang pertama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi kita ucapkan lagu ini. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik semuanya, nyanyikan lagu ini dari lubuk hatimu yang terdalam. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Minta Tuhan menyelidiki hati kita. Apa kita benar-benar mencintai Dia? Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami tetap setia padamu Tuhan. Kami tetap setia bagimu Tuhan. Jamah kami, selidiki hati kami, oh Yesus. Kami bawa hidup kami persembahkan untuk-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, oh Yesus. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, oh haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau yang siap menyelidiki hati kami, hati adik-adik kami. Apakah kami benar-benar mencintai Engkau Bapa? Kami percaya Bapa, dengan kasih-Mu, dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami Bapa, kami akan menaruh hidup kami, hidup adik-adik kami hanya kami persembahkan kepadamu. Sebab Engkau Yesus yang termulia dalam hidup kami ya Bapa, yang termanis bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Berkati kami selalu Bapa, haleluya, amin. Iya, terima kasih. Adik-adik yang di rumah, siapa hari ini yang bersuka cita? Karena satu, kita ketemu sama Tuhan Yesus, kemudian kita ketemu sama saudara-saudara seiman kita. Meskipun dalam keadaan online ya, tapi kita percaya meskipun dalam keadaan sulit seperti ini, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin adik-adik. Oke. Adik-adik yang di rumah tepuk tangan ya, jangan malu-malu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
kita. Adik-adik mari kita bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. 7 saudaranya yang ada di rumah. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik mari bergandengan tangan di rumah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hore. Siapa yang siap terbang bersama Tuhan Yesus? Iya, angkat tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita sebentar lagi kan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan rapi dan mendengarkan firman Tuhan nanti dengan hikmahnya adik-adik ya.
Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Adik-adik boleh menyanyikan lagu ini dengan menutup matanya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, buat segala apa yang telah Kau beri ya Bapa. Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu yang akan kami dengar dan adik-adik kami dengar juga ya Bapa. Berkati setiap hati adik kami yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar segala firman yang disampaikan oleh kakak nanti ya Bapa bisa diserap oleh mereka dan bisa dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Kami juga berdoa buat kakak kami nanti yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Engkau berkati, Engkau urapi dengan segala kasih dan anugerah ya Bapa.
Dan sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik mari kita berkata, amin. Shalom adik-adik. Senang sekali sore hari ini kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada sore hari ini kita mau belajar tentang 9 buah roh. Apa aja itu ya? Yuk kita buka, ambil Alkitabnya dan kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kakak Tati baca ya buat adik-adik. Tetapi roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nih adik-adik, di dalam buah roh yang 9 itu kita akan belajar sore hari ini mengenai kesetiaan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Adik-adik siapa yang tahu siapa Ishak? Coba angkat tangan. Wah banyak, semuanya hebat ya. Ishak itu siapa sih? Nah sebelum kakak Tati lanjut, yuk adik-adik kakak Tati ajak untuk melihat video terlebih dahulu. Silakan. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah kehidupan Ishak, anak dari Abraham, dimulai dari nama Ishak. Nama Ishak dalam bahasa Ibrani adalah Yizak, yang artinya adalah ia tertawa. Ishak adalah putra tunggal Abraham dan Sarah. Dan melalui keturunan Ishak inilah lahir bangsa Israel yang akan mewariskan tanah Kanaan dari Abraham. Kelahiran Ishak sebelumnya sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri ketika mendatangi kemah Abraham dan Sarah, kira-kira setahun sebelum Ishak dilahirkan. Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah 91 tahun. Ishak adalah anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepadanya. Tetapi hal itu tidak terjadi karena Allah menggantikan dengan domba yang terikat di semak belukar sebagai ganti korban persembahan dari Ishak. Sarah ibunya Ishak meninggal ketika Ishak berusia 36 tahun. Pada saat Ishak berusia 40 tahun, Ishak menikah dengan Ribka, anak perempuan Betul, cucu Nahor yang masih saudara dengan Abraham. Ribka ini dibawa oleh Eliezer, hamba setia dari Abraham. Pada usia 60 tahun, Ribka istrinya Ishak melahirkan anak kembar yang diberi nama Esau dan Yakub, yang watak keduanya sangat bertolak belakang. Abraham meninggal pada saat Ishak berusia 75 tahun. Ishak menguburkan Abraham di dalam gua Makapela di padang Efron bin Zohar orang Het, di padang yang terletak di sebelah timur Mamre. Suatu ketika kembali terjadi kelaparan di negeri tempat tinggalnya. Ishak dan rombongannya pun tinggal di Gerar, di negeri orang Filistin. Di sana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan kembali janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham, yaitu bahwa Allah akan memberi keturunan seperti bintang di langit, memberikan kepada keturunannya seluruh negeri, dan oleh keturunannya semua bangsa bumi akan mendapat berkat. Kemudian Ishak kembali menggali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Abraham, yaitu ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah sumur itu yang telah dibuat oleh ayahnya sebelumnya. Pada 2 sumur ia memberikan kepada sumur dengan nama Esek, karena kedua sumur ini para gembala Gerar bertengkar dengan para gembala Ishak. Pada sumur ketiga tidak ada pertengkaran sehingga sumur itu diberi nama Rehobot. Kemudian Ishak pergi ke Beersheba dan Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah
ayahmu, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak membangun mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Di tempat itulah Ishak bersumpah untuk tidak saling mengganggu dengan Abimelek, raja Filistin dari Gerar, yang datang mendapatkannya bersama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Karena itu sumur itu disebut Beersheba. Sheba artinya sumpah. Adapun Ishak memiliki anak kembar yaitu Esau dan Yakub, yang sebelumnya istrinya Ribka telah mandul selama 20 tahun sebelum melahirkan Esau dan Yakub. Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub dan Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Dan pada saat Ishak telah tua, ia hendak memberkati Esau sebagai anak sulung, namun Ribka istrinya menipu Ishak dengan cara merubah penampilan Yakub menjadi seperti Esau, di mana pada saat itu Ishak telah tua dan matanya sudah rabun, tidak dapat melihat lagi. Sehingga Yakublah yang menerima hak kesulungan, namun sebelumnya Allah pun telah berjanji bahwa Yakublah yang akan lebih berkuasa daripada Esau. Pada hari tuanya, Ishak tinggal di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron tempat Abraham tinggal sebagai orang asing. Ishak meninggal pada usia 180 tahun dan dikuburkan oleh putranya Yakub dan Esau bersama leluhurnya di Gua Makapela, sama dengan tempat penguburan Abraham. Ishak mati pada saat Yusuf berusia 29 tahun dan pada saat itu Yusuf sedang berada di dalam penjara di Mesir. Iya, adik-adik sudah melihat videonya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, Ishak itu siapa tadi ya? Ada yang bisa menjawab? Iya, Ishak itu anaknya Bapak Abraham. Ishak itu ada artinya loh. Artinya adalah dia tertawa. Hah? Kok gitu sih, kok dia tertawa? Nih adik-adik, kakak Tati mau kasih tahu. Kenapa artinya dia tertawa? Pada waktu itu Bapak Abraham berusia 100 tahun dan istrinya bernama Ibu Sarah berusia 91 tahun. Dan Tuhan Allah berkata kepada Ibu Sarah, "Ibu Sarah, kamu saat ini sedang mengandung." Ibu Sarahnya ketawa. Masa aku yang nenek-nenek bisa hamil? Tapi benar gak adik-adik? Benar itu. Ternyata Tuhan Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi permintaan Bapak Abraham. Bapak Abraham menjadi bapak orang percaya dari banyak keturunan nanti. Begitu. Terus Ishak juga itu adalah pewaris, bahkan Ishak adalah nenek moyang bangsa Israel. Wah, hebat Ishak ya. Adik-adik, Ishak itu dia mempunyai karakter sangat setia. Nah, tadi kakak Tanti udah kasih tahu ya, buah roh ada 9. 9 apa aja ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kebaikan, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Itulah buah-buah buah-buah Roh Kudus. Kesetiaan. Ishak itu setia banget adik-adik. Nah, terus adik-adik mau tahu setianya Ishak di mana sih? Yang pertama, pada saat Ishak dipersembahkan Bapak Abraham di Gunung Moria, Ishak tidak memberontak adik-adik. Ishak taat dan setia. Ketika Bapak Abraham mengajak ke Gunung Moria, Ishak bertanya, "Emang Bapak mau ngapain di Gunung Moria?" Abraham bilang, "Bapak akan mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan."
Terus Ishak bilang, tapi dombanya mana Bapak? Bapak Abraham bilang, nanti akan Tuhan yang sediakan. Nah, Ishak percaya dan Ishak setia. Waktu Ishak diikat untuk dipersembahkan, Ishak tidak memberontak, tapi Ishak mau tetap setia. Terus yang kedua, Ishak juga mengasihi orang tuanya. Pada saat Ishak dipersembahkan, Ishak tidak memberontak karena dia juga mengasihi orang tuanya. Dia setia kepada orang tuanya. Terus dia juga mengasihi orang tuanya pada saat terlihat pada saat Ishak ditinggal, meninggal oleh mamanya yaitu Ibu Sarah. Ishak sedih sekali, Ishak menangis. Ishak bersedih terus-terusan karena mamanya sudah dipanggil Tuhan. Karena kesedihan Ishak itulah tidak bisa dihiburkan oleh siapa-siapa. Tapi Tuhan Allah menghiburkan Ishak dengan mendatangkan siapa? Calon istrinya Ishak? Ada yang tahu? Ribka. Ribka datang dan menghiburkan Ishak. Akhirnya Ishak jadi terhibur. Terus yang ketiga, Ishak itu setia loh sama Ribka. Ishak itu cuma mempunyai satu istri seumur hidup. Padahal pada zaman itu banyak sekali bapak-bapak yang menikah lebih dari satu istri. Mempunyai lebih dari satu istri. Tapi Ishak enggak mau. Ishak tetap setia kepada Ribka yang sudah diberikan Tuhan bagi dirinya. Terus yang keempat, yang keempat lagi. Ishak setia menunggu keturunan dari Tuhan. Ishak tidak mempunyai anak sudah lama sekali. Sampai Ishak berusia 59 tahun. Wih, lama sekali. Sampai Ishak itu berpikir, sepertinya istriku mandul deh. Adik-adik tahu nggak mandul itu apa? Mandul itu artinya tidak akan mempunyai keturunan langsung dari dia. Ketika Ishak usia 59 tahun, Ishak mau datang sama Tuhan. Ishak berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku meminta kepadamu berikan aku keturunan. Aku mau seperti yang engkau katakan, menjadi keturunan, mempunyai keturunan yang banyak di dunia seperti bintang di langit dan pasir di laut. Sama seperti janjinya kepada Bapak Abraham. Tuhan Allah kasih enggak ya? Kasih. Pada usia 60 tahun, Tuhan Allah memberikan Ishak keturunan. Bukan cuma satu, sekaligus dua. Punya anak kembar. Siapa anaknya Ishak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu juga. Keturunan Ishak siapa? Oh iya, pintar. Esau dan Yakub. Dari Yakub itulah bangsa Israel hadir menjadi bangsa pilihan Tuhan. Adik-adik, cerita kakak Tati kesimpulannya adalah kita semuanya harus tetap setia kepada orang-orang yang kita kasihi, terlebih kepada Tuhan. Tuhan Allah pasti akan memberikan hadiah yang terindah ketika kita mau setia.
setia melakukan firman Tuhan, setia menjadi anak yang baik, setia menyenangkan hati mama papa, setia untuk berjalan menjadi orang yang benar, dan yang terakhir setia untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita setia, pasti Tuhan akan terus bersama dengan kita. Nah, adik-adik, untuk kegiatan minggu ini, kakak mau ajak adik-adik membuat seperti ini. Darat. Nah, ini dari stick ice cream yang dikasih warna. Stick ice creamnya ditulisin ini 9 roh. Nah, adik-adik buka nanti ya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik tulis di dalam stick ice cream ini 9 roh. Oh iya 9 buah roh, maaf kok 9 roh, salah ya. 9 buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik bikin yang cantik seperti ini ya. Kemudian adik-adik bisa gantung di dinding kamar supaya adik-adik hafal. Oh iya kasih ya, berarti aku harus mengasihi. Oh iya sukacita ya, aku gak boleh murung terus, aku harus sukacita, menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Begitu selanjutnya ya. Jangan lupa setelah bikin adik-adik foto atau adik-adik juga boleh video dan kirim ke WA grup Ero Kids. Paling lambat hari Jumat jam 12 siang. Supaya kakak Chelsea bisa tayangkan pada saat adik-adik mengikuti ibadah. Begitu ya adik-adik ya. Yuk janji untuk setia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Jangan lupa kalau adik-adik bisa menghafal lebih bagus dihafalkan ya. Oke, yuk kita akan tutup firman Tuhan kita hari ini dan juga kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar seperti Ishak yang setia dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Allah-Nya, sehingga Engkau anugerahkan yang terbaik di dalam hidupnya. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami mau setia kepadamu, kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan kami siap menerima anugerah-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Hari ini ibadah kami persembahkan sebagai persembahan harum yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semuanya, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, saudara kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kami dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan dan Allah kami serta orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa dan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau limpahkan berkat-Mu, kekuatan bagi kami semuanya, rakyat dan bangsa Indonesia, bahkan pemerintahan bangsa Indonesia, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menang atas COVID-19, dan kami boleh bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap apapun yang kami lakukan supaya kami juga bisa memberkati orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menutup ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless.
rumah tepuk tangan ya, jangan malu-malu. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik, mari kita bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. 7 saudaranya yang ada di rumah. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Adik-adik, mari bergandengan tangan di rumah. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.